maulid kita bergembira karena yang datang kepada kita bukan sembarang rahmat, tapi rahmatan lil alamin. Nabi kita hadir diutus bukan menjadi rahmat buat orang Mekah Madinah doang. Nabi kita diutus bukan menjadi rahmat buat orang Arab doang, tapi Nabi kita diutus juga buat rahmat bagi seluruh alam. Maka pantas kalau kita bergembira menghadiri, mensyiarkan peringatan Maulid, mudah-mudahan girangnya kita, gembiranya kita, mudah-mudahan menjadi salah satu tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita hadir dalam peringatan Maulid girang, karena Maulid itu isinya semuanya kebaikan-kebaikan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang daripada kitab Tafsir Jalalain, kata beliau, majelis Maulid kalau mau berkah, Allah berkah, di dalamnya ada 5. Pertama, kalau majelis Maulid mau diberkahi Allah, di dalamnya harus ada bacaan Al-Quran. Kedua, kalau pengen diberkahi Allah, di dalamnya ada nasihat, mau'izah hasanah. Yang ketiga, kalau Maulid mau berkah, di dalamnya ada pembacaan kisah riwayat Maulid. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Yang kelima, ada jamuannya. Artinya apa? Kita menjamu tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka kumpulnya kita di sini adalah berkumpul dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita. Yang ketiga, kita hadir Maulid dengan harapan. Mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang di taman surga, besok Allah kumpulin kita di surga benar. Ibu, kita pengen banget masuk surga ya Bu ya. Bahkan saking pengennya kita masuk surga, keindahan di dunia ini kadang-kadang kita surga-surga ini. Benar apa enggak? Kita pergi ke pegunungan, kita lihat gunung, sambil kita duduk di ayunan, sambil ada suara burung berkicau ya Bu, sambil melihat anak cucu pada lari-larian, kita ngomong sama diri kita, ya Allah enak banget tidur kayak di surga. Padahal belum pernah kita ke sana Bu, tapi mudah-mudahan dengan harapan itu besok Allah kumpulin kita di surga. Yang kita surga-surgain di dunia gak ada seujung kukunya surga beneran. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Kahfi, surah Al-Waqiah, Allah menjelaskan dengan begitu indahnya. Apa kata Allah? Besok hambaku akan ada 3 kelompok. Ashabul maimanah, ashabul masyamah, wasabiquna sabiqun. Ashabul maimanah dan sabiquna sabiqun, mereka akan dimasukkan fi jannatin na'im, dimasukkan ke dalam surga. Ada apa di dalam surga? Ala sururim maudunah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa bariqin wa ka'sin la yusaddauna anha wa la yunzifun. Apa Bu artinya? Allah. Dibaca sih saban hari ya Bu ya. Itu Masya Allah. Allah mengatakan besok orang-orang calon penghuni surga begitu masuk ke dalam surga, ala sururim mauduna, mereka akan dikasih masing-masing kasur dan dipan bertahtakan emas dan permata. Sama gak sama kasur di rumah kita? Kalau kasur kita dari apa? Dari kapuk, dari busa ya Bu ya. Gak apa-apa di dunia ala kadarnya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, besok di surga semua dikasih masing-masing kasur bertahtakan emas dan permata. Ngapain kita di atas kasur? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bukan suruh rapiin spray, bukan suruh ganti kasur ya Bu ya. Tapi di atas kasur kita disuruh menikmati keindahan-keindahan surga dan saling bercengkrama satu sama lain. Bu, kalau di dunia di atas kasur kita biasanya pakai baju apaan? Dasternya yang cakep apa yang udah? Ya? Itu daster punya misteri. Makin jelek, makin enak. Makin buluk warnanya, makin ada. Tapi besok di surga gak ada yang pakai daster. Semua bercengkrama di atas kasurnya menggunakan pakaian-pakaian surga. Lagi enak ngobrol, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ada yang berkeliling nawarin makanan minuman. Siapa? Wildanun mukhalladun. Bidadara
surga. Tuh Masya Allah. Dia tawarin Bu makanan, minuman kepada kita yang besok juga di surga kita semua kembali menjadi budak. Itu juga bidadaranya budak. Apa yang dia bawa? Di akwabin wa abiqo wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la bawa nampan, bawa cangkir dari emas, bawa gelas dari emas yang airnya bukan diambil dari termos tapi min ma'in, dari sungai yang mengalir di dalam surga. Masya Allah. Keindahan surga yang sangat kita impikan. Tinggal kita cari bagaimana caranya biar kita bisa masuk ke dalam surga. Satu aja saya sampaikan pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Apa kata Nabi ya Ali? Sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 kelompok umatku yang besok berkumpul bersamaku di dalam surga. Saya nggak nyampein 7-7-nya karena waktu 3 aja yang harus kita bawa pulang. Kata Nabi, wahai Ali, besok ada kelompok golongan umatku yang bakal berkumpul denganku di dalam surga. Pertama, man tasaddaqa sirran. Yang kedua, wa man dama'at 'ainahu min khasyatillah. Yang ketiga, wa man zahamal ulama fi majalisihim. 3 yang besok bakal berkumpul denganku kata Nabi. Pertama, man tasaddaqa sirran. Mereka yang ketika hidup gemar untuk bersedekah, apalagi sedekahnya secara diam-diam. Ibu, sedekah itu amal yang paling dipengenin sama orang yang udah meninggal dunia. Iya. Orang yang meninggal dunia, ya Allah, kalau saya hidupkan lagi satu yang mau saya kerjakan, fa'asoddaq. Saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena yang berasa pahalanya masih ngalir adalah sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah. Maka ibu sekalian, yuk jadi orang yang mudah dalam memberi, yang murah dalam bersedekah. Kenapa? As-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minas-su'. Sedekahmu menutup 70 pintu keburukan. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah kita bisa menolak bala kita. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabatnya Rasulullah. Saya malu karena apa? Kalau si fulan sedekah banyak, si fulan sedekah banyak, saya kalau sedekah dikit karena emang yang saya punya cuma sedikit. Apa kata Nabi? La tastahyu, jangan malu. Sedekahmu yang sedikit masih lebih cakep daripada mereka yang tidak pernah sedekah sama sekali. Maka ibu sekalian, yuk insya Allah dengan sedekah kita di dunia Allah berikan kita keberkahan, besok dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yang kedua kata Nabi, yang besok kumpul bersamaku di dalam surga, man dama'at 'ainahu min khasyatillah. Mereka yang suka mengeluarkan air mata karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu. Orang yang suka menangis karena takut sama Allah, pintu surga terbuka bagi dia. Ibu suka nangis sama enggak? Suka ya? Biasanya kita nangisnya gara-gara apa? Gak punya duit, kata yang sebelah situ. Yang sebelah sini nangis karena apa? Kesel yang belakang, kesel sama anak ya Bu ya. Kata yang sono karena apa? Kesel sama laki. Masya Allah. Ini kita orang perempuan ini Bu, di satu sisi Allah kasih kekuatan, di satu sisi Allah kasih kelemahan. Perempuan ini kuat, secara fisik juga kuat. Ibu-ibu bisa masak sambil gendong anak. Ya Bu ya? Ibu-ibu bisa bawa motor, di belakangnya belanjaan, di depannya anak. Tapi kelemahan perempuan satu, air matanya gampang mengalir. Ibu, air mata yang masukin kita ke dalam surga bukan air mata karena nggak punya duit. Bukan juga air mata karena kesel sama anak. Bukan juga air mata karena kesel sama suami. Bukan juga air mata karena nonton sinetron. Bu, saya ingat ibu saya selalu ngomong, kata beliau, ibu-ibu yang suka nonton sinetron, kalau pemainnya nangis, ibu jangan ikutan nangis. Itu kata ibu saya. Karena mereka itu nangis dibayar. Kalau ibu nangis, siapa yang mau bayar? Kata ibu saya tuh Bu, ibu ya. Makanya katanya kalau nonton aja jangan pakai nangis. Nih pemain nangis, kita nangis. Pemain ketawa, kita ketawa. Air mata yang membawa kita masuk dalam surga, ainahu min khasyatillah. Air mata karena takut kepada Allah.
Ada 3 nabi yang banyak menangis semasa hidupnya. Pertama Nabi Daud, kedua Nabi Nuh, ketiga Nabi Adam. Nabi Daud menangis karena kata Nabi Daud, aku diberikan banyak nikmat sama Allah, aku takut menjadi orang yang kufur nikmat. Kedua, Nabi Nuh menangis karena punya anak yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Adam menangis karena pernah melanggar daripada perintah Allah. Tiga-tiganya ainahu min khasyatillah, mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir peringatan Maulid hari ini, waktunya kita muhasabah diri, waktunya kita banyak bersolawat, waktunya kita banyak beristighfar. Yang terakhir, kata Nabi, besok umatku yang akan berkumpul bersamaku di dalam surga, man zahamal ulama fi majalisihim, mereka yang senang berkumpul dengan para ulama di majelis-majelis mereka. Ibu, bersyukurlah kita menjadi orang yang diringankan langkah kakinya untuk hadir ke majelis taklim. Karena buat kita, buat ibu-ibu semua yang kayaknya umurnya masih 25, kalau dari panggung kelihatannya umurnya 25-30, ya? 25 dikali 3 maksud saya. Buat kita, nyari ilmu emang paling enak di majelis taklim. Kata guru saya, kata ibu saya, majelis taklim tempat paling enak cari ilmu. Pertama, datang duluan boleh, datang belakangan boleh. Kedua, bawa buku boleh, nggak bawa buku juga boleh. Ketiga, datang ke sini matanya melek boleh. Kata guru kita, Bu, kan ada ya Bu ya, kadang di rumah lagi capek kerjaan, gitu sampai ke majlis, fisik kita di majlis, tapi di pojokan tidur. Sekalipun begitu, berkahnya Allah tetap berikan. Bahkan orang yang ngantrin doang sampai depan, itu Allah berikan keberkahan dari majlis-majlis ilmu. Maka jadilah orang yang cinta dengan majlis ilmu, kumpul dengan para ulama. Besok kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pesan Nabi kepada kita, kalau pengen besok terbuka jalan menuju surga, banyakin bersedekah, perbanyak kita menangis karena ingat kesalahan kita dan takut sama Allah, perbanyak kita berkumpul dengan para ulama. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita punya, di dunia kita kumpul di taman surga, besok kita kumpul di surga beneran. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, gak panjang lebar, mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang penuh dengan